Hai YouTube, balik lagi bareng sama gue Carol. Dan kali ini kalian bisa melihat gue akan bikin konten apa. Jadi ini adalah apa aja yang gue beli ketika di akhir tahun 2024 kemarin gue menghabiskan waktu di Singapura. Jadi ini adalah cemilan-cemilan. Jadi ada yang baru pengen gue coba, tapi ada juga beberapa cemilan favorit gue. Kalau kalian penasaran apa aja sih yang gue beli pas di Singapura kali ini, tonton terus videonya. Oke, yang pertama adalah kalian udah tahu ini apa? Ini adalah earphones ya. Jadi buat teman-teman pasti tahu bahwa this product is pernah terkenal banget pada masanya, seterkenal gini. Jadi gue tuh sempat ngerasain kalau misalnya beli earphones satu orang tuh cuman boleh 5 bungkus begini, dan tokonya tuh semua outletnya tuh kecil gitu, kayak counter ada di mall. Terus mall kan kita tahu ya bukanya jam 10. Antrian yang mau beli earphones itu sudah dari jam 7 pagi. Jadi pernah gue lagi di Singapura pingin beli earphones, sempat buka just tip juga buat beberapa temen gue. Terus gue beneran set alarm bangun pagi sampai di mallnya tuh jam 7 pagi. Gue pikir gue adalah orang pertama ya. Ternyata pas gue sampai ke counternya earphones, gue adalah orang kelima dalam antrian. Jadi earphones itu sebenarnya sangat terkenal dengan salmon skin salted egg. Jadi keripik kulit ikan salmon dengan bumbu telur asin. Seterkenal itu, rasanya sih menurut gue dibilang enak banget ya pada saat itu. Yang original biasa aja sih, bukan yang enak banget, cuman enak aja. Nah, dia tuh mengeluarkan banyak varian-varian lain gitu. Yang sangat gue suka itu adalah favorit gue ya, justru bukan yang salted egg salmon skinnya, tapi yang gue suka adalah potato chips yang truffle. Jadi ini tuh kentang goreng, keripik kentang dengan rempah, aroma dan rasa gimana ada tuh truffle, jamur truffle gitu. Jadi gue memang sekarang nih Irvin sudah masih tetap terkenal, tapi nggak se-most wanted dulu yang kita sampai antri-antri dari jam 7 pagi tuh udah nggak begitu. Counternya udah banyak, di Changi Airport juga udah ada, terus variannya juga udah lebih banyak, dan ini adalah yang terfavorit gue. Dibanding yang original justru gue lebih suka yang potato chips truffle-nya. Jadi gue beli ini udah gue buka juga. Harganya itu sekitar $7. Sekarang dolar Singapura itu sekitar 12 ribuan dihitung sendiri. Kemudian gue lihat orang tuh banyak di TikTok suka sama jalapeno cheese salmon skin dari Irvins. Ini gue jujur belum coba. Nanti gue coba. Jadi ini kulit ikan salmon juga, keripik kulit ikan salmon dengan bumbunya itu jalapeno cheese. Jalapeno itu apa sih, cabai yang dari Meksiko itu yang pedes banget kan katanya. Terus ada cheese-nya. Gue nggak tahu apakah ini duar gitu pedes banget atau justru pedes-pedes gurih enak, gue nggak tahu. Nanti akan gue coba. Kalau yang penasaran kita coba sama-sama, nanti gue bikin video terpisahnya ya. Nah ini udah, harusnya gue gabungnya ke sini nih. Terus ini takis. Nah lo tahu nggak? Gue nggak sengaja nemuin takis ini kayak di swalayannya di Singapura. Jadi takis itu kalau di YouTube atau sosmed luar gitu ya, US, mereka tuh suka banget makan takis ini. Cuman varian takisnya tuh yang ini, yang biru nih, yang blue heat, karena katanya pedes banget. Tapi ada orang Indonesia yang pernah kayaknya banyak deh yang udah pernah nyoba, tapi ada salah satunya yang udah nyobain si yang biru ini, si blue heat. Terus katanya ini mah nggak pedes, lebih ke asem kalau buat orang Indonesia gitu. Nah gue nggak sengaja lagi di swalayannya, terus gue lihat ada takis fuego. Ini tuh yang hot chili peppers and lime. Gue juga belum nyobain. Gue main beli aja karena harganya tuh $3. $3 Singapura tuh kali 12 ribu ya, 12.500 lah, sekitar 50 ribu. Terus gue pernah lihat ya di e-commerce di Indo, takis tuh yang blue heat itu dijualnya 120-an ribu. Jadi gue kayak ada, dan harganya kok jauh berbeda. Jadi beli aja gitu. Nanti gue mau cobain, sama nanti kita bikin konten terpisah khusus buat coba mencoba, karena jalapeno-nya Irvin sama si takis ini gue belum coba.
Terus ini ada The Golden Duck Co. Beberapa kali gue ke Singapura, gue cukup sering nih melihat merek si Golden Duck Co ini. Dan dia memang spesialis, bukan spesialis sih, tapi dia jual chips juga gitu, keripik juga. Jadi kayak chips gitu, keripik juga, keripik kentang. Terus dia itu ada juga yang rasanya salted egg atau telur asin. Tapi gini, gua itu suka truffle. Jadi kalau kalian, oh ini truffle, iya, saya suka truffle, jadi saya suka yang ini. Terus ini tuh yang gua beli juga yang varian truffle wagyu, keripik rasa truffle wagyu. Jujur belum pernah juga nyobain The Golden Duck Co. Waktu edisi Natal, jadi kan gue itu ke Singapura dari tanggal 23 Desember sampai 2 Januari. Dari season Natal tuh tanggal 23 sampai 27, 28 Desember lah gitu. Gue lihat di swalayan satunya $9 say. Jadi aku tidak membeli. Terus pada saat tanggal satunya gue ke swalayan lagi, aku melihat ini seharga $4. Jadi aku beli gitu, karena aku nggak mau beli yang mahal-mahal juga. Nanti kita coba. And then ini adalah Goldfish baked snack crackers rasa cheddar. Kalau ini mohon maaf, tiada yang spesial sebenarnya sama ini. It's kind of, kalau teman-teman tahu Teeny Weeny Bitty rasanya kayak gitu, tapi this Goldfish crackers itu bring back my childhood memory. Jadi gue emang dari kecil tuh lumayan sering ke Singapura, terus suka banget nyemil ini dari dulu. Terus kemarin setelah lama ya, udah gede, udah jarang lagi nyemil Goldfish. Terus kemarin pas lihat kayak, aduh kok rindu masa lalu gitu. Jadi aku membeli ini. Cuman ini tiada sangat spesial, rasanya kayak Teeny Weeny Bitty biasa. Dia ada beberapa jenis, gue selalu suka yang cheddar, dan ini harganya sekitar $5. Ini udah sempet gue cemilin, dan ini lumayan isinya. Udah gue cemilin, tinggal gue pindahin ke toples aja gitu. Kemudian ini ada Godiva coklat ya. Nah gue tuh lumayan suka membeli dark coklatnya dari si Godiva ini. Ini tuh harganya sekitar $4. Begini, ini di mana-mana harusnya ada, di swalayan di Singapura ada, di Falus Singapura ada, Falus tuh ada juga. Terus ada supermarket buat perabotan Jepang, Japan Home ada juga. Kalau ini emang gue selalu beli gitu. Dan ini tuh buat dicemilin enak, ditaruh di atas roti terus dipanggang enak, diseduh air panas sama susu, dimasak buat hot coklat juga enak. Yang dark coklat kalau gue. Terus yang aku beli juga ini adalah Ferrero Rocher. Kalau ini yang collection, jadi aku beli agak 3 jenis. Yang biasanya selalu aku beli tuh yang ini original ya, yang seperti kita tahu ini Ferrero Rocher yang coklat isi almond segala macam dan berkacangan. Kalau di Jakarta ini harganya aku nggak tahu pastinya berapa, tapi kalau di Singapura yang aku suka ketika dia holiday season gitu ya, seperti Natal gitu, they do the offer kayak discount and very make sense discount gitu. Bukan harganya dinaikin dulu terus di discount tuh, bukan. Jadi ini tuh aslinya I think it's around 19 or 20 dollars Singapura, kayak sekitar $19 atau $20 Singapura. You do the math lah ya guys, jadi hitung aja pakai kalkulator. Kalau misalnya $20 atau $19 dikali 12.500 berapa. Dan kalau kemarin di edisi Natal ini tuh jadi $11.95, jadi $12 kurang 5 sen lah, $12 lah hitungnya, kali 12.500. Jadi kebetulan saya lagi di sana, ya sudah saya beli aja. And then kalau misalnya di Indonesia, di Jakarta sih ya, adanya cuman yang ini nih, standar original begini. Di Singapura for holiday season they offer ada beberapa varian of the Ferrero Rocher itself.
salah satunya ini dia tadi yang aku bilang, this is the collection, karena maybe we just know this origin aja, but the variant of Ferrero sendiri tuh banyak. Jadi dia ada yang putih, ini tuh rasa kelapa, and then ada juga yang coklat banget, ini tuh dark chocolate. Jadi ada yang kayak berapa ya, 80%-an gitulah gitu. Dan aku suka sekali yang coklat ini. Jadi aku beli juga yang collection. Aku suka yang rasa kelapa ini. And then aku baru menemukan they have this Ferrero Rocher tapi varian yang origins. Jadi ini tuh 3 jenis coklat. Ini coklat yang lebih serius kayaknya buat orang yang mau makan coklat tapi kalorinya dihitung atau gulanya dihitung. Karena dia ada yang Ghana itu 50% kadar coklatnya. And then ada yang Ecuador 65% kadar coklatnya. And then ada juga yang Ivory Coast, ini yang intense dan aromatik, dia di dark chocolate 80%. I haven't tried this origins of Ferrero Rocher. I really wanna try this. Nanti kita coba sama-sama. And then ini the impulsive things that I bought. Ini ada Oreo, ini limited edition rasa Coca-Cola. So beberapa kali aku ke Singapura, I never found this Oreo yang rasa Coca-Cola. So ketika aku kemarin lihat, kayak aku beli aja karena mau nyoba. And then this 2 package of this Oreo Coca-Cola itu harganya kayaknya $5 dapat 2 deh. Jadi kalau beli satu $3.50, kalau beli 2 $5. So I bought 2, terus dia tuh ada 9 pack dalamnya. Satu packnya itu ada 3 cookies, jadi dalamnya dibungkus-bungkus lagi. Masih banyak. Apakah kalian masih siap? And then I bought these 3 type of Ritter Sport chocolate. Jadi this is the mini one. Dia itu satu package-nya kayaknya ada 7. Jadi yang ini 7, yang ini 9, yang ini 9. And then they have the variant. Jadi ini variannya. Aku kayaknya udah pernah beli deh yang ini. Jadi ada yang rasa marzipan, yogurt, nougat gitu. Tapi intinya coklat-coklat juga sih. Ini aku udah pernah beli. Jadi aku beli lagi 1. And then kalau this one nih aku belum pernah beli. Jadi dia ada 3. Pakai bahasa Belanda ya kayaknya. Jadi saya tidak paham. Terus sama yang ini juga ada isinya 3. Jadi ada yang salted caramel, terus ada yang apa gitu. Ntar aku tanya deh yang orang Belanda. Aku izin agak menggeser biar gak susah menjelaskannya. Terus aku beli ini Kinder. Jadi kalau di Indo tuh ada Kinder Joy kan yang telur. Nah aku baru lihat ada nih Kinder Choco Bones Crispy. Jadi dia bentuknya tuh kayak permen gitu ya. Mana sih nih? Kayak permen ini. Isinya ada 12 individual wraps. Terus basically sama sih kayak Kinder Joy isinya. Jadi aku beli aja karena pengen nyobain. Ini tuh kayak $2 atau $3 lah gitu. Terus ini ada Lay's. Ini yang stuck spicy lobster. Segini tuh di Japan Home tuh $1 doang. Jadi I just buy it and then I just want to try this. Nggak tahu sih rasanya kayak apa, tapi beli aja lah $1. Terus kalau aku ke Singapura itu, aku pasti merindukan makanan seperti ini. Ini adalah chicken curry with potatoes. Ini tuh sama kayak gudeg yang di kaleng. Nah ini chicken curry di dalam kaleng. Makanan instan sebenarnya nggak bagus buat kesehatan, I know. But sometimes when we have a busy day, makanan instan itu life saver banget. Jadi aku membeli sesuatu yang akan aku suka, tapi di Indo misalnya nggak ada atau jarang ditemukan. So I just bought this one gitu. And then this is, kalau ini kalian pasti udah tahu, ini tuh non halal ya. Jadi ini tuh kayak luncheon atau kayak cornet gitu. Ini tapi daging babi. Sebenarnya merek maling ini udah masuk ke Indonesia, kita udah sering banget. Pokoknya googling kalau mau beli di e-commerce juga pasti ada maling. Cuman ini harganya tuh kalau di sana murah. Dan kebetulan koper aku lagi gede banget, jadi aku beli aja maling ini 1. Ini sama instant food Jalan Ninja, kalau lagi sibuk banget dibuka aja, dipotong-potong.
terus ditaruh di air fryers, dimatengin, dimakan pakai nasi, margarin tuh udah enak. Pakai sayur. Jangan lupa. Selanjutnya yang aku beli ini adalah teh Halia atau milk tea latte rasa jahe. Jadi kalau bahasa Malaysia Halia itu artinya jahe. Jadi teh ini teh tarik, bukan teh tarik sih, milk tea rasa jahe. Isinya itu ada 12 sachet dan ini tuh konsepnya seduh. Gue beli ini tuh gue hemat-hemat, gue beli satu bungkus gini yang isi 12. Lumayan dihemat-hemat karena ini gulanya lumayan, cuman ini juga jalan ninja. Kalau misalnya pagi gue misalnya mau bergereja nih, ibadah gue kan pagi banget ya, jam jam 7.30. Kalau gue bangun keburu-buru apa segala macam, gue nyeduh ini aja anget-anget pagi-pagi, best. Chill. Kemudian sama nih masih perminum-minuman, I never found this in Indonesia atau di Jakarta deh, jangan ngomong Indonesia mulu seolah-olah gue udah pernah keliling Indonesia aja. Anyway, but I never found it in Jakarta, di Swalayan nggak ada. Ini dari Starbucks, ini matcha latte sama ini seduh, ini udah ada gulanya dan lumayan manis. Jadi buat teman-teman yang nggak terlalu suka manis, kayaknya ini kurang cocok. Tapi buat aku yang butuh banyak jalan ninja, sesuatu yang instan, ini lifesaver. Ini satu pack isinya 4 dan harganya kemarin $5. Jadi aku beli. Another instant drink to buy itu adalah yang toffee nut latte, and this is limited edition only for holiday season. Jadi seperti yang kalian bisa lihat, packagingnya juga packaging Natal banget. Jadi this product hanya akan dijual dan ditawarkan itu ketika di bulan Desember. Di Januari harusnya tinggal sisa-sisanya aja, tapi you will never find it again in February until bulan November. Jadi setiap kali ke Singapura, ada kesempatan ke Singapura pas lagi Natalan, pasti aku nyetok ini. Tapi nyetoknya juga gak berani banyak-banyak karena ini kalau nggak salah, nah expirednya itu bulan 7. Jadi aku cuma beli kayak 2 dus, sama ini 1 dus dapat 4 sachet. Harganya sekitar $5 juga. And also aku tuh nggak pernah juga menemukan ini di Jakarta, makanya kalau ke Singapura pasti aku beli ini. Masih di minum-minuman instan, I really love hot chocolate as well. Jadi aku tuh selalu mencoba berbagai jenis varian minuman coklat. Nanti enak tuh dicampur sama marshmallow gitu kan. Nah ini tuh ada dijual di Swalayan, ada Starbucks hot cocoa peppermint. Ini isinya itu 8 sachet. Dia ada beberapa jenis sih, jadi ada yang dark chocolate, ada yang milk chocolate gitu. Nah aku tuh suka banget, menurutku kalau hot chocolate itu jodohnya sama peppermint, jadi aku beli hot chocolate peppermint. Also ini nggak ada di Jakarta, jadi begitu di Singapura aku beli. Kalau nggak salah di Starbucks Jakarta itu adanya peppermint coffee, itu pun edisi holiday season gitu ya, di Desember. Kalau yang hot coklat, hot cocoa tuh nggak ada di Starbucks Indo. Masih ada 2 terakhir nih, yang kedua, yang pertama dari terakhir, tada ini. Jadi ini another chips snack gitu ya, crackers. Mereknya aku nggak tahu mereknya apa banget, tapi yang aku tahu ini by Rubio. Jadi ini potato crisps atau potato chips gitu, keripik lah intinya. Ini harganya $2 dan kalian bisa menemukan ini di mana? Ini di Swalayan nggak ada. Ini adanya di Japan Home. Jadi kalau di mall-mall di Singapura itu kalian searching aja, cari namanya Japan Home. Jadi itu tuh kayak jual perabotan apapun rumah lah gitu, tapi yang sederhana karena dia nggak gede banget, tokonya kecil. Dia juga jual beberapa makanan. Salah satunya adalah si snack ini by Rubio. Aku tuh suka banget. Jadi ini tuh yang varian Himalayan Salt yang pink. Aku suka banget ini, jadi aku beli 2. Tapi ada juga varian lainnya. Salah satunya yang cheese formaggio ini. Ini aku cuma beli 1. Aku suka rasa gurih dan asinnya karena menurut aku beda dengan kebanyakan chips yang pernah aku coba. Tapi kalau yang si cheese ini, yang cheese formaggio ini,
agak keasinan, jadinya aku cuma beli satu. Sebenarnya si By Rubio ini ada lagi itu variannya warna biru muda, aku lupa nama variannya apa. Itu juga enak tuh, tapi kemarin lagi nggak ada, jadi aku belinya yang si Himalayan Salt. Terus aku pernah lihat ini tuh dimakan sama konten creator tiktokers dari Rusia apa ya, yang dia mempopulerkan avocado toast itu, aduh aku tiba-tiba lupa namanya. Dia tuh suka makan ini, katanya cocok di pairing sama kaviar. Dia yang kakeknya punya pabrik toko kaviar gitu, gue lupa namanya siapa. Searching aja tuh kaviar, muncul tuh pasti cewek cantik keturunan Rusia setahu gue. Terakhir, ini masih ada ternyata satu lagi. Ini adalah mie instan merek Maggi yang rasa kari. Jadi buat temen-temen yang udah nyobain mie Bangladesh Agem Senyum di Medan, you'll know that they use this kind of mie instan, so the aroma and the flavor of the mie Bangladesh itu jadi enak banget. Jadi I know di 2024 kemarin tuh lagi hits banget kayak mie Bangladesh, mie Agem, muncul gitu ya di Jakarta, ada beberapa titik. But they use ordinary instant noodle gitu, jadi mie instan yang biasa. Aku udah pernah nyobain mie Bangladesh di Agem Senyum Medan, dan kayak aromanya, rasanya, they use this Maggi nih, and the flavor is very rich, very tasteful. Makanya aku pengen bikin, sebenarnya jatuhnya bukan mie Bangladesh karena aku nggak tahu apakah ada trik-trik khusus dalam pembuatan mie Bangladesh. Aku nanti mau bikinnya mie nyemek aja, tapi pakai mie instan yang kari ini, yang rasa kari, yang mereknya Maggi. Aku beli satu dus ini kan, satu package ini isinya 5. Ini yang size jumbo, ini yang size normal. Dan aku pengen bikin mie nyemek ala-ala mie Bangladesh Agem Senyum yang ada di Medan gitu. So buat teman-teman yang udah pernah nyobain mie Bangladesh Agem Senyum yang di Medan, you know, I know that you know bahwa mie Bangladesh yang ditawarkan di Jakarta itu rasanya berbeda, karena I feel like they don't use this instant noodle. So this is yang dipakai sama Agem Senyum yang di Medan. Terakhir, back to the travel things. So I found this Heinz seriously good katanya. Ini tuh rich and creamy truffle mayonnaise. Jadi aku belum pernah nyobain, tapi pas aku lagi lihat-lihat di swalayan, kok packagingnya lucu banget. Ternyata dia itu ada kandungan truffle-nya di mayonnaise-nya. Jadi aku mau coba. Begitu, kayaknya sudah itu aja sih produk-produk yang aku beli nih waktu kemarin ke Singapura. Ada nggak nih dari part ini yang juga jadi favorit kalian? Kalau misalnya ada, jangan lupa ditulis di kolom komen juga. And see you again di next video dengan konten I try this produk yang belum pernah aku cicip sama sekali. Jadi buat teman-teman yang penasaran, standby terus di video aku. Dadah!